tadi menyebut sosok almarhum Gus Dur. Ya. Dalam pandangan atau perspektif pribadinya Mas Hardi, sosok Gus Dur itu seperti apa? Jadi didorong ya awalnya gitu ya. Awalnya gara-gara itu. Bukan karena inisiatif pribadi terus pengen maju gitu. Saya nggak pernah kebayang lah untuk jadi caleg. Yakin? Iya, nggak pernah kebayang dari waktu itu. Tapi udah 3 kali nih sekarang. Ada nggak sampai banyak menjual lah. aset-aset gitu, ada nggak? Menjual aset ya pasti ada lah. Ada ya. Pasti ada. Terus gimana dan nggak kepilih 2 kali itu? Pusing nggak nggak sih itu apa-apa. Mas? Tapi substance-nya itu apa sih sampai orang itu bener-bener aku nggak mau keluar dari politik gitu loh. Mungkin tiap orang alasannya berbeda. Mas Hardi? Saya adalah generasi yang terlahir dan merasakan perlakuan diskriminatif daripada pemerintahan. Halo, kita berjumpa lagi di ngomong politik, di mana semua orang kita kasih kesempatan untuk bicara politik. Harapan kita terutama buat kawan-kawan yang ada di Gen Z atau teman-teman yang muda untuk tidak apatis atau tidak alergi sama politik, karena dengan konten-konten yang kita hadirkan harapannya kawan-kawan bisa nimbrung bareng dan belajar bareng sebenarnya kondisi politik kita tuh seperti apa sih dan apa saja sih yang terjadi dalam dunia politik kita sehari-hari. Kita upayakan bahasanya segenzi mungkin seperti itu. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan ngobrol santai, akan diskusi dengan salah satu tokoh dari salah satu partai yang akan ikut kontes dalam pemilu 2024 nanti. Konon katanya sudah nyalek beberapa kali, tapi juga gagal terus masuk Senayan. Nah, kita tanya ini kenapa. Saya sudah bersama dengan Mas Ardi Susanto. Selamat sore Mas Ardi. Ya, sore. Mas Ardi ini kalau saya perkenalkan berarti ketua bidang ya? Oh ya, ketua departemen. Ketua departemen bidang hukum dan hukum tata kelola energi di PKB. Partai Kebangkitan Bangsa. Terus kemudian di organisasi sayapnya juga sekjen ya kalau nggak salah ya. Berani sekjen, ya? Berani ya. Singkatannya itu apa ya? Badan Persaudaraan Antar Iman. Badan Persaudaraan Antar Iman. Ya. Jadi itu untuk mewadahi seluruh etnis agama gitu. Seluruh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman Ya. kepada Tuhan, ya kan? Bahwa Tuhan yang mana ya itulah yang ada dalam draft Pancasila itulah ya. Benar. Luar biasa. Jadi dari perkenalannya Mas Ardi ini kemudian menjadi seorang sekjen di DPP Berani, berarti kan artinya mengayomi tidak hanya kepada salah satu umat beragama saja kan? Oh ya. Pertanyaan pertama, kok bisa memilih PKB? Ya, karena yang ada di PKB itu pengurus-pengurusnya rata-rata anak muda. Oke. Ya, saya bergabung dengan PKB itu sekitar 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini yang ketiga kalinya saya maju untuk jadi calon legislatif. Ya kan, dan saya selalu ditempatkan juga di tempat-tempat yang memang bagus untuk membantu PKB. Kenapa saya pilih PKB? Ya pertama karena saya lihat anak muda punya harapan di partai ini. Ya kan? Dan yang kedua, partai ini pluralis. Pluralis ya? Ya, sangat pluralis. Banyak yang ngomong kalau PKB ini kan condong pada satu organisasi massa tertentu ya, atau ormas tertentu lah ya. Ya. Kalau menurut Mas Ardi gimana? Kalau dibilang condong, itu adalah salah satu konsekuensi kalau memang PKB ini dilahirkan oleh ormas tersebut. Ya kan? Nah, bahwa PKB ini dilahirkan oleh surat tugas dari organisasi itu, ya kan? Dan kemudian PKB diperuntukkan atau diwakafkan ya kepada seluruh anak-anak bangsa. Ya, jadi kalau kita lihat sendiri saking beragamnya ini di PKB, pada saat
PKB dideklarasikan, lagu Mars PKB sendiri yang menciptakan itu Alfred Simanjuntak. Iya. Ya kan, bagaimana Alfred Simanjuntak ini ya aktivis Kristen gitu ya. Iya. Dan itu menjadi lagu kebangsaan internalnya PKB gitu. Tapi Ya. Mas Ardi merasakan kehangatan di PKB meskipun ada kelompok mayoritas mungkin secara agama, Iya. atau ada perbedaan tertentu gitu? Kalau kita berbicara mayoritas secara agama kan saya rasa di semua partai sama ya. Karena Indonesia memang seperti itulah mungkin. Karena ya. dari komposisi mayoritasnya ya begitu. Artinya memang dari awal memang ini bukanlah partai yang memiliki ideologi pada satu spektrum agama tertentu gitu. Itu ya? tidak. Dari awal, bahkan semenjak saya masuk dan saya diminta untuk mengurusi badan otonom dari PKB, Yes. ya kan saya jadi banyak tahu ternyata banyak pendeta, banyak pendeta ya atau pemuka agama lain yang ikut mendeklarasikan pendirian PKB pada saat itu di Ciganjur. Jadi memang PKB ini didirikan untuk memperjuangkan kesetaraan. I see. Ya, perjuangan kesetaraan itu tidak hanya jadi slogan selama ini, tapi dalam kehidupan nyata ada. Di dalam internal Anda merasakan suasana seperti Oh itu? ya, di dalam internal merasa. Bayangkan saya melihat ya konsistensi daripada ketua umum PKB dari pertama kali saya mengenal partai politik ya tahun 2008-2009 sampai hari ini. Ya kan, setiap tahun PKB itu ngadain acara Imlek. Oke. Ya, padahal kalau mau dibilang berapa banyak sih orang yang merayakan Imlek di situ? Ya nggak banyak juga. Tapi apakah harus dihitung dari banyak atau sedikitnya? Ternyata enggak. Dan itu bagian daripada konsistensi daripada pengurus PKB. Ya kan, konsistensi daripada ketua umum PKB Muhaimin. Kalau nggak salah Mas Ardi ini juga ketua Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Iya. Banyak nggak kader-kader PKB di dalam juga bagian dari Tionghoa. organisasinya IPTI ini? IPTI kalau di PKB masih belum banyak ya. Oke. Tapi kalau ada. Ada ya. Ada. Tapi kalau dibilang banyak sih belum. Kegiatannya ngapain sih IPTI ini? IPTI kegiatan sosial dan kemanusiaan ya kebanyakan dan kaderisasi kalau IPTI ya. Kenapa? Karena pasca Orde Baru kan kita tahu sendiri ya. Pada saat Orde Baru selesai, kemudian muncul Orde Reformasi. Ya. Reformasi ini membawa kebebasan, ya, membawa kebebasan bagi orang-orang Tionghoa, ya seperti saya, Ya. ya kan. Nah, Gus Dur yang membuka pintu itu, ya kan, larangan-larangan budaya Tionghoa, bahasa Tionghoa, semuanya itu dihapus oleh Gus Dur. Larangannya dihapus, ya. Kemudian Imlek dijadikan hari raya, hari libur tentatif pada saat itu, ya kan. Artinya kerannya itu dibuka. Nah, orang-orang yang sudah tertutup atau pemuda-pemuda Tionghoa pada saat itu sudah tertutup, ya kan, dan tidak boleh bergerak di dunia politik, ya kan, dan dikebiri semua hak-haknya. Ya. Ya kemudian bisa berkarya lagi, ya kan, tapi kan tidak tidak bisa serta merta langsung wah banyak gitu ya. Tapi ya butuh treatment. Nah, IPTI membuat treatment itu. Oke. Membuat Anda treatment. kader PKB, terus kemudian Mas Ardi ini juga tadi menyebut sosok almarhum Gus Dur. Ya. Dalam pandangan atau perspektif pribadinya Mas Ardi, sosok Gus Dur itu seperti apa? Wah, Gus Dur itu seorang tokoh pluralis yang pola pikirnya itu melampaui masanya. Bagi saya. Jadi pemikiran-pemikiran Gus Dur itu pemikiran yang boleh dibilang pada saat Gus Dur masih hidup mungkin orang berpikir, wah ini enggak lah, atau gimana gitu ya. Tapi setelah itu waktu berjalan, baru kita bilang, oh ini untung ada Gus Dur. Ya kan, untung ada Gus Dur. Untung Gus Dur pernah jadi presiden di Indonesia. Seperti itu. Kalau banyak orang, beberapa, bahkan hari ini kan, ada yang menyinggung lah.
ada kelompok atau bahkan menyebut secara tidak langsung ada partai tertentu mungkin yang berusaha untuk mengkapitalisasi atau memanfaatkan nama Gus Dur dan keorganisasiannya. Kira-kira Mas Ardi sebagai kader di PKB dan pengurus itu juga merasa tersinggung nggak dengan pernyataan seperti itu? Ya bagi saya semua orang berpendapat sah-sah aja ya. Gus Dur juga tidak pernah melarang orang untuk berpendapat walaupun kontra sama beliau. Iya kan? Nah, saya ingat ada kalimat Gus Dur bahwa semakin tinggi ilmunya orang, toleransinya pun akan semakin tinggi. Dan itu yang berusaha diteladani sama Mas Ardi secara pribadi. Artinya apa? Lah kalau orang-orang yang merasa meneladani Gus Dur, ya seharusnya punya toleransi yang tinggi juga. Tidak usah mempermasalahkan siapa mengklaim siapa. Begitu. Betul. Saya aktif di organisasi pemuda Tionghoa ini kan dari tahun 2007. Ya kan 2007. Kemudian saya sempat kerja jadi staf ahli anggota DPR RI. Kebetulan senior saya jadi anggota DPR. Terus saya diminta untuk mendampingi. Pada saat saya jadi staf ahli di DPR dulu. Nah dari situ saya merasakan bahwa ternyata berpolitik itu ternyata bisa digunakan untuk membantu orang. Gimana rasanya terjun di dunia politik? Kan Mas Ardi ini buat teman-teman yang nggak tahu backgroundnya ini kan hukum ya. Jadi lebih banyak beraktivitas di bidang hukum dan punya kantor kuasa hukum sendiri atau law firm ya kalau nggak salah ya. Lalu kemudian terjun di politik tadi katanya sejak tahun 2007. Iya. Sekarang sudah 2023. Gimana rasanya? Ini kan teman-teman Gen Z pengen tahu lah sebenarnya berpolitik itu seperti apa sih? Di usia yang relatif muda kan saat itu ya kalau nggak salah ya. Ya, waktu itu masih 20 tahun lebih ya. Masih 20 tahun dan sudah memutuskan untuk belajar, saya bilangnya belajar, masuk dalam dunia politik dengan menjadi staf ahli di DPR ya. Iya. Gimana? Apa yang bisa Anda testimonikan Mas Ardi? Ketika di usia muda kemudian terjun masuk ke dunia politik dan langsung berada dalam ekosistem politik yang begitu besar, parlemen, DPR RI. Ya up and down. Ada waktunya kita merasa wah kita bersemangat. Ada waktunya kita ngerasa lemes juga ngeliatin kayak nggak punya harapan gitu. Kenapa? Ya kalau kita melihat perkembangan dan perjalanan dunia politiknya kita kan ya sebentar-sebentar DPR itu menjadi lembaga politik seperti DPR itu bisa menjadi lembaga yang dibanggakan. Tapi ada waktu-waktu terpuruknya, ya kan semua rakyat Indonesia seakan-akan itu mencaci maki DPR. Padahal kita sama-sama tahu kalau DPR itu sangat diperlukan untuk menjadi penyeimbang atau melakukan check and balance terhadap eksekutif dari pemerintah. Ya kan, bayangkan kalau fungsi legislatif atau pengawasan itu mati, ya kan? Apakah kita akan kembali ke masa-masa otoriter seperti dulu yang sudah kita lewatin? Ya ini kan siklus. Cuman ya jangan sampai kita kehilangan harapan. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu. Tapi ketika di usia 20 itu, ini usia yang sangat amat muda lah ya. Lalu kemudian menjadi staf ahli di DPR RI. Pandangan Anda terhadap anggota dewan saat itu gimana sih? Kan Anda bertemu tidak hanya dengan atasan kan, tapi juga dengan sejumlah anggota dewan yang lain gitu. Iya. Bener nggak kata orang-orang yang di luar sana atau misalnya teman-teman yang mungkin hari ini menyaksikan dan punya pandangan bahwa anggota DPR ini ada yang bilang kalau mau anak muda itu disebutnya beban negara lah, atau kemudian apa fungsinya lah. Di usia seperti itu tuh apa yang dalam pikiran dan perasaan Anda gitu? Kalau flashback di usia itu, saya melihat bahwa anggota DPR pada saat itu masih berfungsi dengan baik. Ya kan, bahwa anggota DPR itu bisa mengkoreksi laju kesalahan daripada eksekutif. Ya kan, kalau enggak salah terus gitu ya, enggak ada yang mengkoreksi. Ya kan, tapi ada juga yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya pasti ada. Ya kan. Kalau sekarang bedanya apa? Anda melihatnya? Ya kalau sekarang mungkin dari sisi publikasi yang lebih masif. Jadi kalau dulu ada jeleknya, tapi masih ketahan karena medianya tidak sebebas hari ini, bukan tidak sebebas, tapi tidak secepat hari ini. Sosial media hari ini kan cepat sekali. Zaman saya itu masih belum. Melihat ada penurunan kualitas dalam anggota dewan nggak dari generasi yang dulu dengan sekarang?
Kalau penurunan kualitas sih belum tidak ya. Gitu. Tapi bahwa yang buruk itu semakin kebuka, iya. Karena adanya teknologi informasi yang begitu maju kan hari ini. Jadi kalau dulunya masih ketutup nggak tahu samar-samar, kelihatannya hari ini terbuka dengan jadi sebenarnya sama aja, cuman masalahnya nih akses orang untuk atau tidak untuk mengetahui itu jauh lebih memungkinkan terhadap yang sekarang. Gitu ya. Pertanyaannya, kenapa Mas Ardi Susanto ini ingin maju sebagai caleg? Mau ngapain? Sebenarnya saya balik dulu, ya kan. Tadi kan kita berbicara kenapa saya di PKB. Yes. Itu belum saya jawab sebenarnya. Ya kan, bahwa saya melihat anak muda punya masa depan yang lebih cerah di sana, ya karena di PKB ini ownernya itu nggak ada. Artinya ownernya adalah kita semua. Ketua umumnya? Ya, ketua umum adalah nahkodanya, tapi besok bukan pemiliknya ya. Ya, yang menggantikan ketua umum siapa itu ya kita semua orang kader PKB punya kesempatan yang sama. Itu yang paling pertama. Dan yang kedua, ya kan, saya bertemu teman-teman yang konsisten dalam isu-isu pluralisme. Ya kan, yang konsisten memperjuangkan kesetaraan, yaitu di PKB. Nah, kemudian kenapa saya tertarik untuk menjadi calon anggota DPR RI? Jadi waktu pertama kali saya maju itu bukan karena saya tertarik, karena ada dorongan dari teman-teman yang kebetulan pernah saya bantu, ya kan, menyelesaikan persoalannya. Saya pernah mengadvokasi penggusuran yang terjadi di salah satu kota, gitu ya. Dan kemudian mereka, teman-teman itu mungkin ada sekitar 800 kakak sampai 1000 gitu. Kemudian mereka merasa terbantu dan akhirnya minta, ayo dong Pak Ardi maju jadi caleg kita ya, bantu. Jadi didorong ya awalnya gitu ya. Awalnya gara-gara itu. Bukan karena inisiatif pribadi terus pengen maju gitu. Saya nggak pernah kebayang lah untuk jadi caleg. Yakin? Iya, nggak pernah kebayang dari waktu itu. Tapi udah 3 kali nih sekarang. Oh iya, ini kan kita berbicara waktu itu. Oke. Ya kan? Habis itu saya memilih partai. Ya kan? Yang jelas saya bukan dari PKB untuk jadi staf ahlinya. Ya kan, dari partai yang lain gitu. Kemudian pada saat mau terjun di 2013-2014 itu pemilu, saya memilih partai. Ya kan? Akhirnya saya pilih PKB ya karena alasan-alasan yang tadi itu. Dan ya karena dorongan-dorongan itu dan juga dorongan-dorongan senior-senior saya tentunya. Saya kan dari zaman mahasiswa memang sudah bergerak, sudah jadi aktivis ya. Jadi demo BBM pernah, ya kan, jadi korlap pernah gitu ya. Waktu zaman mahasiswanya. Jadi memang karakternya terbentuk bahwa ya saya ini hidup ya bukan untuk ngurusin diri sendiri aja. Oke. Ya gitu. Dan nggak tahu kalau dibilang itu saya sengaja, semuanya nggak juga. Saya jalanin aja apa adanya. Ya sama juga ketika saya bantu teman-teman yang waktu itu lagi punya persoalan penggusuran. Saya juga tidak pernah berpikir bahwa ini akan jadi dapil saya, nggak pernah. Jalannya pokoknya bisa bantu gitu. Ya kan, dan kemudian akhirnya saya jadi caleg di situ ya mengalir. Itu dapil berapa sih waktu itu? Banten 3. Banten 3 Raya. itu Tangerang Raya ya? Ya, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan. Dan waktu itu juga PKB belum punya kursi di sana. Jadi inginnya pecah telur waktu itu ya? Iya, pecahin telur. Jadi 2 periode itu 2014 sama yang kemarin 2019 sama ya? Tetap di Banten Raya itu ya? Di Tangerang ya? Nah, 2018 waktu itu sempat berpikir, saya mau stop dulu deh, istirahat dulu. Tapi ternyata Ternyata waktu itu ya ketum sendiri bilang, udah jangan berhenti, aktivis kalau berhenti nanti jadi malas katanya. Jadi tidak aktif lagi ya? Iya. Jadi pasifis. Kalau berhenti nanti ya jadi malas lagi katanya, udah keasikan ngurusin kerjaan ya. Atau mungkin dipikir nanti lu jadi individualis gitu ya. Tapi asik berpolitik itu. Ada asiknya, ada jenuhnya ya. Asiknya apa sih? Asiknya ketika kita bisa bantu orang itu rasa puasnya itu gimana gitu loh. Gitu. Mungkin kalau ditanyain teman-teman, asik nggak sih main game? Ya kan, kalau teman-teman yang mungkin berpikir main game itu asik banget, apalagi kalau bisa jadi pemenang. Iya kan gitu. Sama sih.
ya kan, kalau kita terjun ke dunia ini, ketika kita bisa pakai ini untuk bantu orang, kayaknya ada Makanya kepuasan ingin menjadi sendiri. caleg. Ya pertama karena dorongan, habis itu ya udah jalan aja. Ya, kan tadi diceritakan sama Mas Ardi. Awalnya didorong, Iya. ya kan, oleh beberapa orang di sekitarnya Mas Ardi. Iya. Sampai akhirnya ada muncul lagi namanya di draft 2019. Itu sudah bicara soal keinginan kan. Apa yang kemudian mendasari itu? Apakah kemudian pengalaman-pengalaman hidup di politik selama interval 2014-2019 membuat wah ternyata politik seseru ini atau sepenasaran ini atau apa gitu sehingga inisiatifnya ada kemudian muncul untuk menjadi seorang anggota dewan waktu itu? Ya ada juga, ya kan. Tapi yang paling menonjol pada saat itu adalah ya apa yang saya alami sebelumnya, bahwa ketika kita berada di dunia politik ini kita bisa pakai jaringan kita untuk membantu orang lebih banyak. Itu yang menjadi yang mendominasi pemikiran saya, yang menjadi dorongan untuk maju lagi. Tadi kan saya bilang 2018 saya sebenarnya udah ngomong pengen istirahat dulu lah. Tapi ternyata Ya kan, karena pekerjaan lagi asing ngurusin kerjaan gitu kan. ini di law firm ya? Iya, lagi asing ngurusin kerjaan, ya kan. Lagi masuk ngambil kuliah lagi gitu kan. Jadi waktu itu berpikirnya wah kayaknya lagi enak ngurusin diri juga waktu itu. Coba begitu ketum ngomong, Caimin ngomong seperti itu, pikirnya ya benar juga ya. Dekat sama ketum Mas Ardi. Oke lah. Sosoknya gimana? Muhaimin Iskandar. Egaliter. Ya kan, kita nggak pernah berpikir kita punya jabatan, nggak punya jabatan. Ketika kita WA dijawab, ya kan, komunikasinya enak, ya kan, tidak seperti ketua partai dan anak buah. Gitu. Jadi ya suasana persaudaraan, fraternity yang seperti itu yang membuat saya juga adalah Betah di PKB ya? ya betah. Tadi pertanyaanku yang belum selesai menurut aku adalah sudah 2 kali nyalek, 2014 2019, Ya. semuanya di Banten ya. Terus sekarang kalau nggak salah pindah ke DKI 2. DKI 2. Itu berarti Jakarta Pusat, Ya. Selatan dan luar negeri. Ya. Dua-duanya gagal nih 14-19. Ya. Masih penasaran atau memang tipikal yang pantang menyerah? Iya. Apa yang membuat maju lagi deh 2024 gitu loh? Saya kan ke Jakarta ini merantau ya. Jadi ketika saya merantau, ya ujung-ujungnya karakter yang terbentuk adalah memang harus pantang menyerah kan. Ketika kita menyerah ya pasti kita tidak akan sukses. Tapi orang yang merantau ke Betul. Jakarta kan banyak. Ya. Jadi ketika ditanya ke saya seperti itu, ya kalau bilang pantang menyerah, ya memang saya nggak pernah ada istilah kapok, ya, bahwa oh kita menyerah deh, oh selama masih ada jalan ya kita jalan. Yang kedua, di DKI 2 ini kan PKB juga belum punya kursi. Sama ya. Nah, ya saya punya kebanggaan, saya punya kebanggaan tersendiri, atau seneng lah ya pada saat saya masuk di Banten 3, terus dari PKB yang nggak punya kursi terus bisa punya kursi, ya kan, artinya saya menjadi bagian, Meskipun secara personal tidak lolos. tidak lolos, tapi saya menjadi bagian pada saat itu. Mengerek suara partai ya. Ya, waktu saya itu. orang baru. Nah, Pada saat itu dikasih nomor urut 6 dari 10, bisa kontribusi suara. ya, dan akhirnya waktu itu PKB dapat kursi 1, gitu kan. Nah, ya dalam kan tahu sendiri kalau ketua umum PKB itu selalu bercanda, Ya. walaupun serius. Dan sebagian besar teman-teman yang kader NU ya dari zaman saya kuliah, teman-teman PMI apa semuanya memang suka guyon ya. Ya kan, memang pekerjaannya kayaknya guyon gitu. Tapi serius. Jadi pada saat Caimin kemarin ngomongnya mungkin hokimu tempat lain nih gitu. Akhirnya dipilihkanlah DKI 2. Jadi pertimbangan, dengan berbagai pertimbangan ya. Tapi ya udahlah. DKI 2 kan juga nggak ada kursinya kan? Ya, tapi dekat rumah lah, nggak jauh-jauh amat gitu. Oke. DKI 2-nya dekat rumah karena selatan dan pusat. Iya gitu. Tapi kan ada luar negerinya, itu kan jauh. ya
Jadi ketika saya sudah pergi kemarin ke luar negeri ketemu teman-teman pekerja migran. Ya. Yang awalnya saya pikir ini berat banget ya karena jauh. Tapi ketika bertemu dan berdiskusi dengan teman-teman PMI di sana, ya kan, yang kalau di Hong Kong itu sebagian besar kan memang kerjanya di asisten rumah tangga gitu. Wah, pemikiran mereka maju-maju. Orang-orang pekerja migran seperti ini menurut saya, dan saya sudah utarakan ke teman-teman ini pemikirannya maju dan juga kritis. Kenapa nggak pulang? Saya bilang gitu. Itu menyenangkan nggak buat Mas Ardi atau sebenarnya wah ini bisa dikritik terus yang ada nih? Nggak, saya ketika ketemu mereka menyenangkan. Karena ketemu yang kritis, saya pasti nanya apa yang ya kan? Apa yang mau diperjuangkan? Ya kan? Ada yang ngobrol panjang lebar terus Bapak harus memperjuangkan gini-gini macam-macam ya. Kenapa Anda nggak jadi bagian daripada perjuangan ini? Ya, nawarin apa Mas sama konstituen Mas kalau lagi jalan-jalan gitu? Oh, kalau nawarin sih ya saya nggak pernah ngobrol apa adanya aja, dan saya cuma bilang ya nanti kalau di luar negeri saya ngomong bahwa PKB kan selama ini tidak pernah punya kursi di luar negeri. Jadi ketika Anda ngomongnya begitu banyak keluhan, mungkin kami belum pernah dengar, ya kan? Tapi pertanyaan saya, apakah teman-teman yang lain yang punya kursi pernah kalian curhatin seperti ini? Ada yang bilang belum pernah. Belum pernah. Iya, mereka ada yang kerja lebih dari 10 tahun. Ya, jadi kan? persepsinya positif ya ke Mas Ardi ya, orang-orang yang di luar negeri itu. Iya, ini kita nggak pernah ketemu Pak. Itu bagaimana mau curhat katanya. Mas Ardi. Menjadi seorang calon legislator itu konon mitosnya operasionalnya besar. Operasionalnya besar. Diamini ya? Ya cukup besar tergantung aktivitas kita. Kalau kita tidur aja di rumah kan nggak besar. Sudah ada. Tapi nggak jadi. Sudah ada 2 pengalaman. Kalau boleh tahu, itu batas atas paling tinggi operasional yang dikeluarkan itu kalau mau ditotal itu berapa? Ini agak sulit untuk saya benar-benar hitung. Karena ketika saya memperjuangkan sesuatu, cost-nya itu seadanya. Apa jangan-jangan karena seadanya itu makanya nggak lolos-lolos? Mungkin juga kali ya. Seadanya dalam artian apa yang saya ada itu yang saya korbankan. Karena nggak mungkin saya ngorbanin sesuatu yang nggak ada. Gitu. Aku hanya merespon karena berdasarkan obrolan warung kopi itu katanya kalau ya harus optimal operasional cost-nya kan begitu kan. Nah, Mas Ardi bilang seadanya, wah. Kayaknya jawaban kenapa tidak terpilih jangan-jangan karena seadanya lagi nih. Seadanya itu kan bentuk totalitas. Apa yang ada kan kita korbanin. Tapi jangan apa yang nggak ada kita korbanin. Tapi apa aja yang udah dikorbanin, Mas? Ada nggak sampai menjual aset-aset gitu, ada nggak? Menjual aset ya pasti ada lah. Ada ya? Pasti ada. Terus gimana dan nggak kepilih 2 kali itu? Pusing nggak sih itu, Mas? Namanya perjuangan itu kan bukan dilihat dari terpilih apa tidak terpilih, ya kan, bahwa ini adalah menjadi bagian daripada perjalanan hidup, pengalaman hidup, ya alhamdulillah, patut kita syukuri bahwa saya mendapatkan pengalaman ini dibanding teman-teman yang lain mungkin yang belum mendapatkan pengalaman ini. Bahwa ada yang harus kita korbankan, saya rasa setiap apa yang kita sukai dan kita jalankan pasti ada yang kita korbankan. Kita suka balapan mobil, ya pasti kita harus beli mobil. Keluarin duit gak? Keluarin. Apa yang kita dapat? Puasan kan? Iya. Sudah sebatas itu. Ya udah. Kan kalau kita berangkatnya pakai rumus ekonomi itu kan berarti kan ada source, ada modal, ada revenue. Berarti sampai titik ini belum sampai pada titik revenue atau memang kepuasannya Mas Ardi itu sudah revenue sendiri selama mencalekkan diri itu? Tentunya kalau menang itu menjadi kepuasan tersendiri. Tapi kalau ditanya apa, saya nggak pernah kecewa pada saat kalah. Ya kecewa. Cuma kan orang kan nggak pernah nanya atau tidak pernah dipublikasikan bahwa ini seterpuruk apakah saya pada saat itu. Dan kan ini nggak mungkin mau juga masuk rumah sakit jiwa gara-gara kalah kan. Ya kita kan ini obrolan kita ngobrol lah Mas. Ya. Maksudnya sambil minum-minum kopi lah. Apa situasi kebatinannya Mas Ardi saat itu secara pikiran, fisik, mental bahkan ketika 2 kali tidak terpilih? Karena begini deh Mas, ya kita saja misalnya orang
kehilangan materi yang tidak terlalu besar lah, mungkin misalnya kehilangan berapa gitu. Kita aja pasti masih merasa aduh, kok aku kehilangan sekian ya, kehilangan sekian. Apalagi menjadi seorang calon legislator yang pasti source yang dikeluarkan jauh lebih besar. Itu gimana, Mas? Sebenarnya ini kalau saya lihat ini masalah kesiapan ya. Saya pernah punya teman kehilangan mobil, ya kan? Saya lihat dia biasa aja. Saya nanya dong, kok lu biasa aja ya? Kan lu kehilangan mobil, ini zaman masih mahasiswa. Dia anak orang kaya kan? Enggak juga. Biasa aja, dia berjuang untuk diri sendiri. Oh ya, untuk dia beli sendiri itu mobil. Dia beli sendiri itu mobil. Terus dia nggak menyesal? Enggak, dia cuma bilang gini. Saya memang kecewa sih ada. Tapi saya berpikir ketika saya terus-terusan kecewa, apa saya nggak kehilangan kesempatan lain? Ya kan? Pada saat kita lihat orang rumahnya kebakaran, saya pernah nanya, ya kan? Ada nggak yang menjadi frustasi dan hampir gila atau gangguan mental lah gara-gara kehilangan materi? Ada, tapi apa kita mau seperti itu? Artinya apa? Ini kan masalah kesiapan mental. Tapi sampai nggak mentalnya itu, aku nggak bilang goncang ya, tapi sampai mungkin jadi menyendiri atau gimana? Aduh, kok bisa aku harus kalah lagi kalau. Karena teman saya banyak ya. Teman saya banyak yang gagal juga maksudnya. Bukan, jadi ketika saya gagal pada saat itu, saya cuma duduk diskusi sama teman-teman, ketawa-ketawa lagi, ya kan. Jadi teman ini kita evaluasi gitu. Memang benar-benar jadi sahabat yang menenangkan saat itu ya. Dan saya rasa di dunia kerjaan saya juga biasa seperti itu ya. Ada kadang kalah, ada kadang menang, tapi bagaimana caranya kita pengen menang terus ya, kita juga pasti jadi pengen. Jadi rasa penasarannya tinggi ya. Jadi ya kurang lebih apa yang saya jalanin sama sih dengan dunia kerja saya. Kalau rasa penasarannya tinggi, enggak juga sih. Tapi keluar banyak banget ya pasti ya. Banyak banget sih, seadanya. Tetap seadanya ya. Yang saya ada. Artinya apa? Saya nggak berutang. Iya berarti kemampuan modal seorang calon politisinya itu memang harus besar duluan. Karena kalau kemudian mengeluarkan terus kemudian tidak berhutang ke kanan ke kiri, berarti memang aset yang dimiliki cukup untuk bertarung tadi kan sebenarnya kan. Artinya pesannya mungkin ketika kita mau masuk dalam arena politik, terutama menjadi seorang legislator, berarti kita harus menyiapkan itu tidak hanya mental pikiran tapi juga kemampuan modal yang cukup. Betul. Lah ya. Itu penting. Ya kan. Tapi jadi Anda percaya nggak kalau ada orang yang bilang kita bisa jadi seorang anggota dewan tanpa mengeluarkan modal? Percaya juga tapi Mas? Percaya. Dan bisa itu terjadi? Bisa. Ya, pengalaman daripada senior saya dulu juga mengeluarkan biaya nggak seberapa. Kemudian terpilih, ya kan saya waktu itu berpikir bahwa dunia politik ya seputih itu. Seputih itu? Seperti itu waktu tahun 2009 ya. Gitu. Itu kemudian, resepnya apa itu? Ya memang beliau itu umurnya udah hampir 70 pada saat itu. Dan dari zaman mudanya memang sudah aktif di bidang advokasi. Iya, berarti investasi modal sosialnya sudah tinggi. Investasi sosialnya sudah lama. Iya. Jadi saya menyebutnya tidak ada kemudian kos yang murah. Betul. Itu kan soal konversi, apakah ini diukur pada mata uang atau diukur kembali pada investasi sosial tadi. Betul. Di usia 70 dengan modal ekonomi atau dengan modal materi yang finansial relatif lebih sedikit. Tapi sejauh mana besar upayanya selama sekian puluh tahun kan? Iya. Dan artinya pengorbanannya juga besar. Beliau mengerjakan itu menjadi seorang aktivis, menjadi pekerja sosial advokasi, juga tidak pernah menghitung kan berapa banyak yang beliau sudah keluarkan secara finansial. Tapi ya itu dijalanin aja. Lah ini kan di 2 kali pemilu Banten Raya ya. Terus yang sekarang ada di DKI 2, salah satu Tangerang Raya. Ya. Yang sekarang di DKI 2 salah satunya dapilnya luar negeri. Iya. Berarti kan harus pergi ke luar negeri ini. Kemarin ke Hong Kong kayak tanya tadi ya. Iya. Kalau saya tebak-tebak lumbung suara kalau luar negeri berarti Hong Kong, Malaysia ya kan? Iya. Arab Saudi ya. Mana lagi tuh yang banyak Taiwan ya tuh kan. Yang banyak warga Indonesianya ya. Singapura yang dekat-dekat ya. Yang dekat-dekat itulah ya, Australia. Itu kan ya untuk PP saja, sekedar tiket saja, tiket pesawat untuk pulang pergi saja itu juga bukan hal yang murah kan gitu kan. Artinya Anda memang sudah siap ketika ditempatkan di dapil ini. Oh ya,
ketika didapat penugasan seperti itu dan kita sudah iakan ya pasti kita siap. Ya kan, masalah biaya Siap secara modal juga. Ya yang kita ada. pokoknya yang kita ada pasti kita siap. Jadi jangan-jangan ketum ini meletakkan Anda di dapil yang seperti ini karena dianggap selalu ada. Ya bisa seperti itu. Ya kan, bahwa ada tidaknya itu kan ya tergantung kita. Ya seberapa besar yang mau kita keluarkan. Ya. Ya kan, ada orang yang mengeluarkan besar sekali sampai puluhan miliar umpamanya, tapi nggak terpilih juga. Ya kan, artinya apa? Bahwa uang itu tidak jadi satu-satunya patokan. Ya kan, tapi bahwa uang itu menjadi salah satu sarana Ya. untuk bisa Mencapai tujuan tadi. mencapai tujuan atau berkomunikasi. Ya itu ya juga. Ya kan. Sudah berapa negara yang dikunjungi dalam rangka untuk mengenalkan diri bahwa saya nanti akan jadi caleg loh? Oh nggak banyak lah, palingan baru 5. Gak banyak, kirain 1 gitu. 5. Berarti mana aja yang sudah didatangi? Yang sudah didatangin langsung Hong Kong sudah, Kok kemarin. ya kan, terus China. Oh iya, Cina ya. Ya, Cina banyak terus juga warga negara Singapura. Indonesia-nya. Cina nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Singapura. Banyak kan pelajar ya. Singapura, Malaysia rencananya kemarin tapi belum. Ya, tapi intinya kan tidak harus dikunjungi ya sekarang. Corona ini membuat kita punya kebiasaan baru dan kita punya cara baru untuk berkomunikasi melalui online. Ya pertanyaannya efektif apa enggak? Efektif atau tidaknya kan Ini juga, kan soal gini Mas Ardip. Ini kan soal memastikan mereka akan mendatangi TPS nanti tanggal 14 Februari kan. Permasalahannya kan di situ. Ini kan bukan soal pemilu, itu kan bukan soal hanya membangun persepsi semata bahwa oke, Mas Ardip ini orang yang baik, positif lah intinya. Tapi ini kan persoalan orang-orang ini mau nggak datang ke TPS milih saya kan gitu tuh Mas. Oh iya. Iya. Nah, mempengaruhi mereka kan bukan berarti harus ketemu fisik. Ketemu online juga bisa. Iya kan? Itu sudah dilakukan juga sekarang. Ya belakangan ini setelah saya pulang dari Taiwan. Kalau gitu online ya. tuh gimana? Maksudnya mengadakan meeting online gitu tuh gimana? Selain meeting online ya kalau ada yang lagi ada online gitu ya mereka ngajak, Pak yuk online bareng gitu kan. Apa yang disuarakan mereka kalau dalam bentuk online itu biasanya? Perkenalan aja, ini perkenalan ya kan, ini Pak Ardi ya seperti itu, terus pengalamannya seperti apa ya kan, bahwa saya bukan orang yang baru di dunia ini ya kan, bahwa sebelum saya terjun ke dunia politik pun saya sudah bergerak di dunia aktivis gitu kan, di kampus maupun di luar kampus dulunya kan. Jadi ya seperti itu. Jadi mungkin dari portofolio seperti itu orang tahu bahwa oh ini orang yang memang panggilan hidupnya di situ. Gitu, panggilan hidupnya di situ ya ketika nanti pun jadi anggota atau terpilih jadi anggota DPR ya pastinya ya nggak jauh-jauh dari dunianya ya di situ. Karena pengalaman saya berapa kali saya mencoba untuk berhenti tapi malahan yang ada semakin dalam. Justru semakin berhenti semakin dalam. Pengen berhenti malah semakin dalam gitu. Ada saja ya itu yang membuat Anda harus terlibat lebih dalam lagi. Saya tidak pernah terpikir untuk jadi sekjen Banom partai gitu. Tiba-tiba ditelepon, lu jadi sekjen ya, udah dirapatkan tadi, lu rapatnya sama siapa gitu. Ya, tapi ya penugasan, dan saya tipe orang yang kayak sudah dapat tugas ya saya jalanin. Kalau aku mendengar sih dari tadi Anda begitu menikmati dunia politik ini ya. Dunia politik dan organisasi. Dan ya organisasi ya, aktivitas politik itu kan adalah aktivitas berorganisasi ya, salah satunya. Lebih nyaman mana dengan profesi Anda yang hari ini dijalanin sebagai seorang kuasa hukum, lawyer gitu? Semuanya nyaman. Iya, ketika kita punya feeling good terhadap apa yang kita sukai gitu ya, yang menjadi kerjaan kita, yang menjadi aktivitas kita, kayaknya kita bisa melakukan itu dengan lebih maksimal. Sampai sekarang masih jadi kuasa hukum? Masih. Lebih profitable mana Mas? Dengan? Dibandingkan jadi seorang politisi? Oh iya, pasti urusan profesional ya pasti hasilnya lebih profesional. Iya kan? Itu yang sebenarnya ingin saya tanyakan, tujuannya adalah
bukan hanya Mas Ardi aja, banyak orang yang mengatakan bahwa ketika mereka punya aktivitas politik, sama lah kayak Mas Ardi, Iya. tapi di samping itu mereka juga punya pekerjaan atau usaha lah atau apalah. Mereka selalu mengatakannya sama, jauh lebih profitable yang non politiknya. Iya. Tapi kenapa sih kalian ini kok nggak bosen-bosen berpolitik gitu? Ya, Itu loh pertanyaannya. Apa yang kalian kejar? Oke lah, mungkin orang menyebut wah, oh ini hostnya di drive-nya ke arahnya soal duit dan segala macam. Yang tapi nggak, yang saya penasaran itu achievementnya apa? Oke lah, secara normatif semua orang akan bilang ya saya ingin berbakti kepada masyarakat, ya kan saya ingin menjamin konstituen saya itu terfasilitasi hal-hal yang mereka butuhkan. Tapi substance-nya itu apa sih sampai orang itu benar-benar aku nggak mau keluar dari politik gitu loh. mungkin tiap orang alasannya berbeda. Mas Ardi? Saya adalah generasi yang terlahir dan merasakan perlakuan diskriminatif daripada pemerintahan. Seperti apa Mas? Orde Baru, ya, pelarangan adat budaya Tionghoa. Walaupun saya sebenarnya secara pribadi juga dari darah itu ya punya mix ya gitu. Tapi karena saya hidup dengan berbudaya Tionghoa dan pernah merasakan didiskriminasi, ya kan, saya mungkin punya cita-cita ya yang secara alam bawah sadar sudah terprogram bahwa saya nggak pengen masuk ke masa-masa itu lagi. Dan Itu yang itulah mungkin- adalah mengapa Anda memilih jalan politik Mungkin itu untuk Bahwa memperjuangkan supaya kita harus tidak ada menjaga. lagi aktivitas diskriminasi yang seperti Iya, itu. ya, bahwa peraturan pemerintah yang mendiskriminasikan satu golongan tertentu berdasarkan agama maupun etnis itu harus tidak boleh, haram hukumnya untuk kembali lagi, gitu ya. Itu yang kenapa sampai sekarang Mas Ardi aku Dan untuk harus masuk memastikan gitu ya. itu mungkin saya merasa bahwa ya kita harus jaga ya sekarang Ya harus sih- masuk dalam kekuasaan untuk Iya, kemudian sekarang sih PKB ikut menjaga ini sudah lama dari zaman Oke. Gus Dur. Ya kan, walaupun orang bilang bahwa yang sekarang mengurusin PKB udah bukan keturunannya Gus Dur atau apapun itu, tapi murid-murid Gus Dur masih tetap di situ. jadi Anda masih melihat ada DNA Gus Dur di Oh partai ya, PKB. jelas dong. Kalau enggak saya nggak bergabung sama PKB. Jadi salah satu alasan terbesar Ardi Susanto bergabung dengan PKB hingga hari ini karena Anda masih merasakan ada DNA ideologi Gus Dur di situ. Betul, bahwa ideologi Gus Dur sampai hari ini masih diteruskan oleh PKB. Kalau sudah tidak diteruskan, mungkin saya udah berpikiran yang berbeda. Itu. Dan kalau tidak ada Gus Dur, tidak ada itu yang namanya Imlek hari ini. Barongsai bisa kelihatan di jalanan atau budaya-budaya. Meskipun seperti dengan itu. sejumlah kritikan terhadap PKB ya yang terlalu dianggap Eksploitasi. mencatut atau mengeksploit identitas Ya. Gus Dur. Ya, itu kan komplain bisa datang dari mana aja lah. Tapi kan saya juga awalnya kan dari luar. Ya kan, ketika saya memutuskan masuk juga karena saya punya alasan tertentu. Oh. Aku bicara soal PKB ya Mas Ardi ya. Iya. Karena kita tadi barusan singgung. Ya. Jangan terlalu serius tapi ya. Enggak.